Hati-hati bunda. Ya. Nah, jadi pernah satu orang tuh bertanya sama saya, kemarin dia tanya, terus anak saya begini. Saya teringat ada satu cerita. Ini cerita sebenarnya bukan cerita orang Islam. Cerita ini di India terjadi. Mahatma Gandhi ditanya sama satu orang ibu-ibu datang kepada dia. Dia bilang, Tuan, saya punya anak ini punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaannya? Dia suka makan garam, ambil garam makan. Itu gak baik, bisa darah tinggi dan sebagainya, darah terlalu banyak makan garam. Saya sudah nasihati, semakin saya nasihati, semakin dia makan itu garam. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Mahatma Gandhi, ibu minggu depan bawa anaknya ke sini, biar saya nasihati dia. Maka 1 minggu kemudian Mahatma Gandhi didatangi sama ibu tadi dengan anaknya. Lalu anaknya duduk, terus dia lihat anak tadi. Apa kata Gandhi? Nak, kamu jangan makan garam lagi ya. Satu kalimat. Oh iya. Dan setelah itu dia nggak makan garam lagi. Heran ibunya. Saya sudah ucapkan kalimat itu ratusan kali, dia nggak dengar. Tapi kenapa Tuhan ucap 1 kali dia dengar? Apa dia bilang? 1 minggu yang lalu kamu datang ke sini. Sejak hari itu saya tidak makan garam. Jadi sebelum menasihati orang, kita amalkan dulu. Baru ada power daripada nasihat kita. Anak-anak kita, Pak, jangan disuruh sholat di masjid. Kalau disuruh, dia tanya, lah bapak di mana sholatnya? Jadi anak-anak itu jangan disuruh ke masjid, tapi diajak ke masjid, pegang tangannya, tarik bawa ke masjid. Jadi contohkan kepada umat, jangan banyak ngomong aja. Hari ini, masya Allah, teori itu masya. Kathir ilm, ma fi amal. Banyak ilmu, amal tak ada. Maka orang tanya, kenapa kamu begini? Saya bilang nih, kalau da'i pakai sorban, pakai full sunnah, nanti orang-orang biasa awam, misal dia pakai songkok, dia pakai gamis, dia pakai koko. Tapi kalau da'inya pakai koko, orang biasa pakai kemeja, pakai batik dan sebagainya. Kalau da'inya mohon maaf ya, pakai baju rock and roll, pakai topi pet, pakai gaul, nanti umatnya telanjang. Karena orang akan melihat uswah, panutannya siapa? Ulama. Sekarang kita kehilangan panutan, Ustaz. Umat ini bingung mau contoh siapa. Nggak ada. Maka saya bilang, yaudahlah, saya mau amalkan. Nah, kalau ibu-ibu nih yang dalam masjid ini semua pakai hijab syar'i, nanti orang di luar pakai kerudung nih. Malu dia. Tapi kalau yang menghadiri pengajian pakai kerudung, pakai baju gaul-gaul, di luar telanjang. Benar. Makanya lihat, itu orang rajin kemudian. Orang pengajiannya begitu pakaiannya. Nah, maka hadirin sekalian, mulai perbaikan diri kita. Dari mana perbaikan itu dimulai? Yang pertama, perbaiki lisan. Stop bicara yang buruk-buruk. Ada satu dosa sangat besar, dosa yang begitu besar, yang dianggap biasa sama orang hari ini. Apa? Membicarakan dosanya orang. Membicarakan dosa orang lain, dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Berhentilah bergunjing, berhentilah gibah. Kalau ada orang bergibah, bergunjing, pergi dari majelis itu. Kalau kita tak mampu menghentikan majelis itu. Ya, maka mulai hari ini saatnya kita bicara yang baik-baik saja. Kalau saya bicara yang baik, diam. Hari ini mulai kita melihat kebaikan semua orang, kebaikan semua orang. Sangka baik, pikir baik. Ini orang yang tertinggi derajatnya itu apa? Dia husnuzon sama Allah, dia husnuzon kepada semua orang, sangka baik. Tiba-tiba bu, lagi di jalan ada orang ngasih kado. Bu, ini kado buat ibu. Senang hati kita dikasih kado. Bawa pulang, pas dibuka di rumah, tahu-tahu isi tai sapi. Apa ibu lakukan? Bapak lakukan? Caci maki orang tuh, kurang ajar nih. Diprank aku, kurang ajar nih. Orang yang sangat baik kepada Allah, dia sangat baik kepada hamba Allah, dia pikir apa maksud tai sapi ini? Oh, mungkin tetanggaku tadi, temanku tadi tahu aku lagi nanam pohon, nanam bunga sayur-sayuran. Itu pupuk ini dia bawa. Dia telepon, terima kasih tai sapinya, manfaat banget. Betul bunda, orang kayak gini hidupnya untuk Allah saja.
Apa yang dia terjadi dalam hidupnya, dia bayangkan Allah, pasti ada maksud Allah ini. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian ini. Nggak pernah dia husnuzon sedikit pun. Sangka baik kepada Allah, husnuzon sepanjang hidupnya. Sangka baik kepada suami, sangka baik kepada istri, sangka baik kepada anak, sangka baik kepada teman. Orang yang husnuzon nanti matinya insyaallah husnul khatimah. Tapi orang yang suuzon kemungkinan besar matinya suul khatimah. Siap sangka baik. Ya. Satu orang, kisah nyata nih, naik bis, Pak, dari satu kota ke kota lain. Hari Senin. Bapak ini lagi puasa Senin Kemis, Bu. Orang soleh. Lalu bis tadi berhenti pagi-pagi di satu restoran, mau sarapan pagi. Bapak tadi karena dia puasa, dia gak ikut makan. Dia pergi ke musola. Sampai di musola, karena dia orang soleh, sholat 2 rakaat, sholat duha. Keenakan, kepanjangan sholatnya 4 rakaat, sehingga gak kedengaran itu panggilan mikrofon. Halo, mobil ini penumpang akan segera berjalan. Penumpang ini gak kedengaran dia. Dia selesai sholat, dia keluar, ternyata bis tadi jalan. Ngamuk-ngamuk dia, hampir batal puasanya. Awas nih supir bis ini kurang ajar, masa aku gak ditinggalin? Tasnya dia turunin, Pak, di restoran. Karena udah ditelepon lah dia, nggak diangkat. Diumumin kan dia ditungguin dari 15 menit. Sholatnya kepanjangan. Awas nanti kalau ketemu supir itu. Kurang ajar ini katanya. Terus satu orang bilang, Pak istighfar Pak, ntar lagi ada mau bis lain Bapak naik bis itu aja. Ya sudah. Aduh, emosi dia. Tapi mulai dia husnuzon. Astagfirullah, astagfirullah. Saya lagi sholat ditinggalin, pasti ada hikmahnya. Lalu dia jalan, hadirin sekalian, baru 1 jam dia jalan, macet. Ditanya, bis tadi masuk jurang. Semua penumpangnya mati. Baru dia menangis, ya Allah, untung aku tertinggal. Untung aku ketinggalan, ya Allah. Untung aku ditinggal, ya Allah. Kita ini kadang-kadang suuzon terus sama Allah. Ya Pak ya, suuzon terus. Kita nggak pernah tahu berapa kali Allah selamatkan kita gara-gara masalah-masalah kita. Ibu punya proyek, tiba-tiba di cancel sama orang. Sangka baik. Orang yang tidak menerima ketetapan Allah, maka dialah orang yang akan menjadi orang yang paling menderita di dunia. Nih, jam 1.00 kita harus meeting. Punya partner dari luar negeri nih, ada perusahaan. Kalau kontrak ini jalan, dapat untung insya Allah 1 M. Untung bersih. Udah di tangan. Tahu-tahu macet, terjadi masalah di jalan, macet. Di tengah-tengah jalan tol nggak mungkin kita turun. Gimana caranya nih? Nggak ada ojek, nggak ada apa semua. Macet, nggak berhenti itu mobil. Udah jam 1:05. Orangnya udah WhatsApp. Kami tunggu sampai jam 1, kalau nggak datang cancel order, cancel project. Orang beriman dia tersenyum. Bismillah, nggak apa-apa Pak. Dia tidak akan galau, dia tidak akan stres sedikit pun dengan macet itu. Kalau udah level itu kita bunda, ayahanda, kita tak akan mungkin menjadi orang susah di dunia ini. Happy terus, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Betul, itu nggak main-main lagu itu lagu orang beriman. Canda, betul Pak, Bu. Orang beriman apapun keadaannya dia happy.